Oke, seperti yang kami bahas pada beberapa video sebelumnya, kalau Attack on Titan akan tamat pada chapter 126 jika mengikuti urutan chapter pada setiap volume komiknya yang berisikan rata-rata 4 chapter. Tapi apakah hal tersebut sudah pasti? Lalu apa sajakah hal menarik sebelum tamatnya manga Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin ini? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari langsung saja kita bahas. Pertama, tidak semua karakter utama itu menjunjung yang namanya keadilan, kebenaran, dan bersikap sok pahlawan, dan dihormati oleh semua orang. Dalam hal ini adalah Eren Yeager. Eren di sini adalah karakter utama yang tak menunjukkan sikap rata-rata dari pemeran utama pada umumnya, seperti Luffy dari One Piece yang tak pernah membunuh orang, atau Naruto dari seri Naruto Shippuden yang tak pernah menyerah dan selalu membantu orang. Justru Eren memiliki sifat kebalikannya atau mungkin sifatnya mendekati antagonis dalam seri ceritanya. Biasanya karakter seperti Eren ini sudah banyak kita temukan pada anime lain. Mereka biasanya dengan rela membuang sisi kemanusiaannya demi keadilan atau sesuatu yang mereka percayai. Seperti halnya Light Yagami pada seri anime Death Note. Kedua, alur cerita yang selalu berubah dan berkembang. Nah, bedanya Attack on Titan dengan anime lain adalah Attack on Titan memiliki jalan cerita yang sering berubah dan biasanya itu diakibatkan oleh plot yang terjadi. Sebagai contoh saja, One Piece menceritakan tujuan Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut, dan itu tak akan pernah berubah sampai One Piece tamat. Bahkan pada manganya saat ini pun Luffy masih tetap ingin menjadi Raja Bajak Laut. Atau Naruto yang dari dulu ingin menjadi Hokage dan hal itu tak akan pernah berubah. Tapi pada anime Attack on Titan, Eren memiliki tujuan awal yaitu membasmi seluruh Titan. Tapi pada pertengahan cerita, kebencian dan arah tujuan Eren langsung berubah. Dari yang awalnya kepada Titan menuju kepada Marley dan negara lainnya yang membenci rasnya yaitu Eldia di Pulau Paradis. Jadi bisa dibilang inilah suatu keistimewaan dalam cerita Attack on Titan. Ketiga, bocoran chapter terakhir yang menjadi misteri. Nah, berbeda dari komik-komik lainnya yang memberikan petunjuk soal tamatnya komik mereka, justru pembuat dari Attack on Titan yaitu Isayama Sensei malah langsung menunjukkan mereka bocoran gambar chapter terakhirnya, yang dimana diperlihatkan Eren sedang memeluk bayi, yang artinya manga Attack on Titan sudah dijadwalkan tamat pada jauh-jauh hari. Ketiga, bocoran audio kepada para fans. Tak hanya bocoran visual saja berupa gambar komik, tapi juga bocoran audio yang dimana kita dapat mendengar suara dari animasi terakhir Attack on Titan, yang kemungkinan besar ini adalah gemuruh Titan yang disebabkan oleh Eren di masa depan, menggunakan kekuatan Titan koordinat, dan akan kami bahas lebih lengkap pada video berikutnya. Keempat, begitu banyak karakter favorit yang mati. Berdasarkan wawancara Isayama Sensei kepada media, kalau ia membuat manga ini karena ia menyakiti hati para pembacanya, yang artinya Isayama Sensei memang benar-benar sangat ingin menampilkan pada ceritanya kalau ia takkan sayang-sayang pada karakter yang ia ciptakan, yang artinya selalu ada kematian pada manga buatannya. Mulai dari kematian Ibu Eren, Grisha, Faye, Hannes, Bertolt, Ymir, Marco, Isabel, Varlan, Niva, Kenny, Kuchel, Uri, Road Race, Frida, Erwin, dan Sasha, semuanya merupakan karakter penting yang membuat kematian mereka sangat penting dalam kelangsungan cerita Attack on Titan ini. Bahkan sekalipun kalian menyukai karakter tersebut, jangan berharap besok-besok mereka dimatikan, karena memang begitulah dunia Attack on Titan, yang begitu kejam dan realistis. Kalau yang namanya kematian tak bisa dihindari. Di sisi lain, pastinya Isayama Sensei tak hanya memberikan kematian percuma pada karakternya tersebut, karena inilah yang membawa Eren pada titik ini di mana ia akan menjalankan misinya untuk meratakan dunia. Kelima, cerita paling tragis dan menyedihkan jatuh kepada Ymir, Titan pendiri. Nah, sebelum memasuki tahun 2020, kita pastinya setuju dan tak akan lupa kalau kisah yang paling sedih jatuh kepada kisah Ymir Fritz, Titan pendiri. Dan inilah momen yang paling berkesan kalau kisahnya juga yang memulai awal dari semua kekacauan ini, yang membuat Eren menderita serangan Titan pada kampung halamannya. Karena kisah Ymir lah kita semua akhirnya tahu kalau titik permasalahannya ada pada Raja Fritz dan perbudakan. Ini juga menjadi pembelajaran kalau yang namanya anak kecil itu harus dilindungi, dan inilah salah satu alasannya. Dan dari kisah ini juga kita bisa menarik kesimpulan kalau jangan meremehkan hal sekecil apapun itu. Contohnya saja seekor babi yang lepas pun dapat membuat dunia berubah sampai saat ini dan menciptakan kisah Eren ini.
Oke, mungkin itu saja yang perlu dibahas pada video kali ini. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.